satu sinyal dengan sinyal yang lain di tempat yang sama ya. Kita bisa mengatur dengan menggunakan 3 channel yang berbeda ya. Biasanya channel 1, channel 6 dan channel 11 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mencari sinyal WiFi yang terbaik bagi kita ya. Yang pertama kita ke Play Store dulu, kita install aplikasinya. Ini kita cari di sini WiFi Analyzer. Nah, di sini banyak ya jenis aplikasinya. Nah, kita pilih salah satu saja. Misalkan kita contohnya pilih yang ini. Sudah kita install. Terima. Ya, kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Nah, kalau sudah selesai, kita langsung saja buka aplikasinya. Bisa langsung dibuka di sini atau kita coba kembali ya. Nah, muncul ini ya aplikasi ini, kita klik, kita buka ya. Nah, setelah muncul, inilah tampilan awal dari aplikasi WiFi Analyzer. Nah, di sini kita bisa melihat sinyal WiFi yang ada di sekitar perangkat kita ya. Di sini banyak sekali ya. Nah, kita lihat di sini kita menunya di sini ada untuk 2,4 GHz, kemudian ada untuk 5 GHz. Nah, kita untuk 2,4 GHz ini sudah ada sinyal WiFi ya. Kemudian kalau yang 5 GB tidak ada ya di sini. Nah, ini kosong. Kita lihat yang 2,4 GB. Di sini sudah banyak sekali sinyal WiFi. Sudah terlalu penuh ya. Kemudian banyak yang interferensi juga ya. Nah, seharusnya ini ada pengaturan supaya channelnya itu yang non overlap ya. Jadi biar tidak saling bertuburkan atau tidak interferensi antara satu sinyal dengan sinyal yang lain di tempat yang sama ya. Kita bisa mengatur dengan menggunakan 3 channel yang berbeda ya. Biasanya channel 1, channel 6 dan channel 11 ya. Kalau misalkan di sini ada 3 WiFi yang berdekatan atau disimpan di tempat yang sama. Ya, seperti ini untuk sinyal yang paling besar. Di sini ada ruang guru ya, sangat dekat sekali. Kemudian ada Labcom, kemudian ada Labcom Indi dan lain sebagainya. Kemudian di sini di menu ini juga kita bisa melihat. Nah, ini berdasarkan grafiknya ya. Nah, ini ada PPDB, kemudian ada ruang guru, Labcom Indi dan lain sebagainya. Di sini kita coba lihat yang menu bintang ini. Nah, diklik. Nah, di sini ada yang warna kuning, merah dan hijau ya. Nah, di sini ratingnya channel 1 itu kuning ya. Kemudian sekarang jadi hijau. Masih kuning lagi, kemudian jadi bisa berubah-ubah tiap saat ya. Kemudian ini yang channel 5 ini merah ya, karena sangat penuh ya di channel 5. Coba dilihat lagi. Nah, di sini channel 5 ini sangat penuh ya, sudah berisi. Ya, jadi channel 5, channel 6 ini sudah penuh. Nah, di sini juga ada base channel 4 ya. Jadi di sini kalau misalkan kita mau membuat atau memasang access point, di sini kita ada rekomendasinya. Jadi kita bisa menggunakan channel 14, 13, 12 atau 11 yang kosong ya. Nah, ini yang warna hijau itu channelnya kosong ya. Jadi kita bisa menggunakan channel tersebut untuk access point yang akan kita pasang. Nah, kemudian gimana caranya kalau untuk yang bagus untuk connect ke AP kita, access pointnya yang mana yang paling bagus. Nah, di sini kita klik, tadi kan
untuk yang AP ya, atau pemasangan AP yang baru, akses point yang baru. Ini untuk yang kita connect kemana yang bagus. Nah, di sini juga sudah ada rekomendasinya. Yang pertama di sini base channel port. Jadi kita bisa masuk ke channel 14 ya, channel 11, 12 dan 13 ya. Nah, jadi kita bisa masuk ke channel tersebut ya. Nah, ini kan berubah-ubah ya. Nah, jadi kita harus melihat setiap saat kondisi sinyal WiFi yang ada di sekitar kita ya. Dan kita menu tab ini, nah di sini juga bisa melihat berapa daya pancarannya ya. Di sini ada yang misalkan yang PPDB 2002 minus 59 dBm ya. Ini mungkin jaraknya agak dekat ya. Kemudian ada Labcom Indi, ruang guru, kemudian ada Labcom dan lain sebagainya. Di sini juga ada Labcom ini MAC address dari access point-nya, kemudian jaraknya 11 meter ya, kemudian channel frekuensi yang digunakan yaitu channel 2, kemudian menggunakan WPA PSK untuk security-nya, dan kecepatannya atau akses point-nya yaitu 72 Mbps. Kemudian ada ruang guru, ini jaraknya sangat dekat sekali, 0 meter ya, berarti dekat dengan perangkat HP ini. Kemudian ada Labcom Indi. Labcom Indi juga sama, 12 meter kurang lebih ya, menggunakan channel 5, frekuensi 24,32 MHz ya. Kemudian yang lainnya juga sama di sini ya. Seperti itu. Nah, ini bisa dilihat ya. Di kondisi sinyal WiFi yang ada di sekitar kita itu seperti ini ya. Jadi sudah lumayan penuh juga. Nah, jadi seharusnya kita melakukan pengaturan untuk beberapa akses point yang berdekatan. Jadi misalkan kalau di satu lokasi atau satu tempat, satu titik ada 3 akses point, kita harus menentukan channelnya biar tidak overlap ya, atau tidak interferensi tiap akses point tersebut ya. Biasanya menggunakan channel 1, channel 6 dan channel 11. Seperti itu mungkin review ataupun cara mencari sinyal terbaik dari WiFi yang ada di sekitar kita ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.